Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Tahu enggak, siapa itu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis? Kira-kira ibu tahu siapa beliau? Bapak-bapak tahu siapa beliau? Para pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, tahu enggak siapa itu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis? Kalau lihat dari wajah sih, sudah familiar, sudah kenal, sudah tahu. Karena memang sudah sering muncul di televisi, sudah sering muncul di setiap demo. Ya, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis ini adalah pentolannya FPI. Anak buahnya Habib Rizik Syihab. Kini dia menjadi dalang terhadap aksi penolakan rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila. Dengan kata lain, beliau ini orang FPI yang dulunya anti Pancasila, sekarang katanya bela Pancasila. Imam besarnya saja, kita semua sudah tahu anti Pancasila. Sampai berani bilang Pancagila, pantat Cina, itu ketuhanan disimpan di pantat. Campur racun, Yesus bidannya siapa? Imam besarnya, Rizik Syihab, sudah jelas anti Pancasila. Bahkan dari setiap gerak-geriknya, dari tahun 2014 hingga saat ini, orang-orang FPI memang anti Pancasila. Sekarang mereka teriak-teriak bela Pancasila. Mana ada orang Indonesia yang percaya, Mas Bro? Mana ada orang Indonesia yang percaya? Gak mungkin orang Indonesia percaya kepada kelompok pembohong. Gak mungkin rakyat Indonesia percaya kepada kelompok munafik. Gak mungkin rakyat Indonesia percaya kepada kelompok munafik. Yang jelas mereka-mereka ini kelompok innahu kana zoluman jahula. Kelompok-kelompok yang bodoh dan zolim. Kebodohannya sudah nampak, kezolimannya sudah nampak. Lucu. Makanya kemarin banyak para fans nge-WA saya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang demo yang dilakukan oleh orang-orang FPI, HTI, PKS, dan kawan-kawan? Ingin menggulingkan Jokowi dengan isu PKI, ingin menggulingkan PDIP dengan isu PKI. Ini fitnah, tapi mereka terus-menerus menggoreng dan menggoreng. Ini saya kaget. Ada orang Aceh, ada orang Sumatera Barat, ada dari Medan, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Papua, ada dari NTT, ada dari Bali, ada dari Blitar, ada dari Malang, ada dari Bandung, ada dari Banten, ada dari Jakarta, ada dari Hong Kong, ada dari Malaysia, ada dari Brunei, ada dari Amerika, ada dari Arab Saudi. Seluruh dunia ke WA saya, Mas. Bagaimana pendapat Ustaz tentang demo yang akan berlangsung tentang hari Rabu nanti? Saya jawabannya simpel, Mas. Anggap aja kita lagi nonton topeng monyet. Biar para monyet itu yang bikin atraksi-atraksi politik di lapangan. Kita ini sebagai penontonnya saja. Dengan sambil minum kopi, kita ketawain mereka. Sambil makan kue, kita ketawain mereka. Sambil ngerokok, ngopi, kita ketawain mereka. Orang-orang yang bodoh dan zolim. Yang kelakuannya tak ubah seperti monyet-monyet politik. Bagaimana mungkin orang-orang kelompok-kelompok yang anti Pancasila sekarang teriak-teriak Pancasila? Lucu. Maklum, Mas Bro, para monyet politik memang seperti itu kelakuannya. Tujuannya gak jelas, aksinya gak jelas. Semuanya dilakukan dengan hal-hal yang gak jelas. Akhirnya mereka melakukan tindakan yang benar-benar sangat bodoh. Benar-benar tolong. Dengan orator dari orang-orang FPI, HTI, PKS, Khilafah ini. Mereka meminta kepada para demonstran yang kebanyakan adalah anak muda, anak-anak bau cikur. Anak-anak pengangguran yang dibayar untuk melakukan demo. Buktinya banyak. Dikasih nasi bungkus ditempelin cuma 100.000. Lalu si orator itu meminta kepada para pendemo untuk membuat sebuah pelebaran agar aksi pembakaran bendera ini bisa dilakukan.
pembakaran bendera PDIP, pembakaran bendera PKI, dengan yel-yel, bakar bendera PKI, bakar bendera PKI sekarang juga, bakar bendera PKI, bakar bendera PKI sekarang juga. Yang dibakar ini bendera PDIP. Jadi pembakaran bendera ini diarahkan oleh orator demo, dan memang sudah direncanakan sebelumnya, kelihatan banget. Mereka membakar dengan yel-yel, bakar bendera PKI, artinya memberi pesan kepada masyarakat bahwa PDIP ini PKI. Ini sebuah kebodohan yang nyata. Ini sebuah ketololan yang nyata. Dari para monyet-monyet politik, yang memang monyet itu kalau berpikir itu cukup bodoh dan zolim. Coba bapak-bapak, ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, perhatikan monyet. Bapak, ibu tahu monyet? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu monyet? Monyet itu dari semenjak diciptakan sampai sekarang, ya gitu-gitu aja. Monyet tetap menjadi monyet. Monyet itu berpikirnya karena demi memuaskan perutnya. Monyet itu berpikirnya demi memuaskan hawa nafsunya, kemaluannya. Monyet, kalau dipakai baju, bukannya ganteng, bukannya cantik. Malah lucu. Makanya sangat mustahil monyet ini merupakan nenek moyang manusia. Karena manusia itu, kalau dipakai pakaian, kelihatan cantiknya, kelihatan gantengnya. Tapi monyet, kita dandanin, kita kasih pakaian, kita kasih celana, lucu. Bukan ganteng, bukan cantik. Monyet ini adalah sebuah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada kemiripan antara monyet dan manusia, tapi tetap saja terlalu lebar perbedaannya. Tetapi kelakuan monyet itu ada pada kelompok-kelompok yang kemarin demonstrasi menolak RUU HIP. Mereka berteriak-teriak, bela Islam, bela Pancasila. Jualan agama sudah gak laku, jualan hoaks sudah gak laku, jualan fitnah sudah gak laku, jualan antek Cina sudah gak laku, jualan kapitalisme sudah gak laku. Sekarang mereka jualan Pancasila. Lucu. Mereka yang anti Pancasila sekarang jualan Pancasila. Lucu. Diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ketika mereka membakar bendera PDIP, dengan yel-yel bakar bendera PKI, yang ada sebuah kelucuan. Karena PDIP ini dulunya adalah Partai Nasional Indonesia, partainya Soekarno. Soekarno ini adalah yang mencetuskan istilah Pancasila dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila, Trisila, Ekasila. Jadi PDIP ini salah satu partai yang sangat bahkan paling Pancasilais, karena di dalamnya ada ketua umum, anaknya Soekarno, yang selalu menjaga nilai-nilai Soekarno, yang selalu menjaga nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau misalkan orang-orang FPI, orang-orang HTI, orang-orang PKS merasa paling Pancasilais, lucu. Orang-orang FPI, HTI, PKS ini muncul ketika Soeharto jatuh. PDIP yang dulunya PNI muncul ketika penggagas Pancasila muncul saat itu. Jadi aneh kelakuan monyet-monyet politik ini. Mereka selalu bertindak bodoh dan bodoh. Sehingga benar kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka para penjahat akan Allah tampakkan kejahatan. Mereka orang-orang munafik akan Allah tampakkan kemunafikannya. Mereka orang-orang yang bodoh akan Allah tampakkan kebodohannya. Mereka orang-orang yang zalim akan Allah tampakkan kezalimannya. Mereka orang-orang yang kafir akan Allah tampakkan kekafirannya sebagai azab yang pedih. Karena mereka berbuat dusta, berbuat jahat, berbuat bohong, berbuat munafik, berbuat bodoh, berbuat kafir. Ini yang ngomong Allah. Orang-orang FPI, HTI, PKS sudah jelas, bro. Mereka semua anti Pancasila. Sekarang mereka bergerak, berteriak-teriak bela Pancasila. Maka ketika mereka demo, maka nampaklah kebodohan mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka, kemunafikan mereka ditertawakan oleh rakyat Indonesia, karena mereka memang para monyet-monyet politik. Ketika mereka ngomong kebenaran, oleh rakyat Indonesia diketawai. Toh hati mereka selama ini jahat, pemikiran mereka selama ini jahat, lisan mereka selama ini jahat, perbuatan mereka selama ini jahat, mengingkari kebenaran. Ketika mereka berteriak-teriak Pancasila, diketawain oleh rakyat Indonesia. Toh mereka selama ini hati mereka anti Pancasila.
Pancasila. Pikiran mereka selama ini anti Pancasila. Lisan mereka selama ini anti Pancasila. Bahkan perbuatan mereka selama ini anti Pancasila. Hati mereka hanya khilafah, pemikiran mereka hanya khilafah, lisan mereka hanya khilafah, perbuatan mereka pun hanya khilafah. Rakyat enggak bodoh, rakyat enggak tolol, rakyat enggak bego. Rakyat tahu mana bajingan, mana pecundang, mana pahlawan. PDIP jelas. Dia adalah seorang nasionalis. Kalau PDIP teriak bela Pancasila, rakyat Indonesia pasti percaya kepada PDIP yang memang rekam jejaknya membela Pancasila. Tetapi rakyat tidak akan percaya kepada para pembohong besar dari orang-orang FPI, HTI, PKS yang teriak-teriak Pancasila karena rekam jejak mereka memang anti Pancasila, memang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Makanya saya ketawa-ketawa aja, Bu. Mereka ini jelas melanggar Pancasila, selalu menentang Pancasila, selalu menentang Pancasila. Mau bukti yang otentik? Mau bukti yang otentik? Kalau FPI, HTI, PKS, khilafah selalu melanggar Pancasila, selalu menginjak-injak nilai Pancasila. Dalam Pancasila ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam bahasa Al-Quran, amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Tidak ada demo. Demo itu justru melanggar Pancasila dan melanggar Al-Quran. Orang-orang yang demo, hobinya demo, bahkan sampai berjilid-jilid, mereka ini pengkhianat Pancasila dan juga pengkhianat Al-Quran. Mereka itu selalu melakukan permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh demo. Makanya semua permasalahan dilakukan dengan demo. Kalau semua permasalahan diselesaikan dengan demo, udah, bubarkan DPR. Buat apa ada DPR? Kalau semua permasalahan harus diselesaikan dengan demo. Makanya sekarang kepada aparat kepolisian, kepada aparat TNI, jangan pernah sekali-sekali mengizinkan para pendemo terus-menerus berdemo. Karena ini melanggar Al-Quran, karena ini melanggar Pancasila. Karena ini mengkhianati Al-Quran, karena ini mengkhianati Pancasila. Demo ini hanya dijadikan alat makar yang paling jos, alat makar yang paling ampuh untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Bagaimana FPI sebagai ormas yang terlarang, sebagai ormas yang sudah tidak memiliki izin, mampu mengancam presiden, mampu mengancam MPR, mampu mengancam DPR, mampu mengancam pemerintah. FPI ini sudah tidak berbentuk. Kenapa kalian biarkan para pengacau terus-menerus mengacaukan di negeri kita ini? Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mari kita berpikir dengan cerdas. Mari kita merenung dengan mendalam. Jika keluarga kita tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun terus-menerus ribut, maka apa yang akan kita alami? Hati jadi tidak tenang, pikiran jadi galau, lisan jadi penuh amarah, perbuatan menjadi berbahaya. Kita nggak bisa kerja, kita nggak bisa cari uang. Lama-lama rumah tangga kita, keluarga kita berantakan. Coba lihat, semenjak Jokowi memimpin, orang-orang HTI, FPI, PKS, khilafah ini, oposisi rasa teroris rasa oposisi, tidak henti-hentinya membuat kekacauan, bikin ribut, membuat kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, kerusakan perbuatan kepada umat Islam, kepada rakyat Indonesia. Terus tebar permusuhan, tebar gibah, tebar fitnah, tebar hezbollah, tebar kebohongan, tebar kebodohan, tebar ketololan. Negara tiap menit, tiap detik, tiap minggu, tiap jam, tiap bulan digoncang dan digoncang. Ribut. Bagaimana jika kita yang menjadi presiden? Kalau tangannya tangan besi seperti Soeharto. Kalau kita tangan besi seperti Soeharto. Mungkin orang-orang yang seperti Ustadz Somad sudah jadi bangkai. Orang seperti Habib Rizik sudah jadi bangkai. Orang seperti Ustadz Tengku Zulkarnain sudah jadi bangkai. Orang seperti Ustadz Waloni Yahya sudah jadi bangkai. Orang seperti Ustadz Maher, Habib Rizik, Habib Bahar sudah jadi bangkai.
Orang seperti Din Samsudin sudah jadi bangkai. Orang seperti Said Didu, Gatot Nurmantio, terus Fadli John, Amin Rais, sudah jadi bangkai. Untung kita punya presiden yang kepala dingin, sehingga hatinya tenang dalam melakukan suatu perbuatan. Dia selalu menimbang, dan menimbang. Selalu dipikir, dan dipikir. Seorang presiden yang hebat, yang mampu berpikir di tengah kekacauan, di tengah keributan, di tengah bahaya yang tiap detik, tiap menit, tiap jam mengancam. Dia mampu bekerja cerdas. Semua negara terkejut. Bagaimana mungkin Indonesia di tengah kekacauan yang terus-terus dibuat-buat oleh orang-orang HTI, oleh orang-orang PKS, oleh orang-orang FPI, khilafah, orang-orang yang berlabel teroris, rasa oposisi rasa teroris, mampu menurunkan dolar rupiah menjadi raja Asia. Indonesia sebagai orang yang pertama menyatakan bahwa Indonesia sudah terbebas dari PSBB. Indonesia, meskipun digempur oleh PSBB, digempur oleh lockdown, pertumbuhan negara masih tetap stabil. Ekonomi negara stabil, ekonomi politik stabil, ekonomi keamanan dan sosial stabil. Dikagumi oleh seluruh dunia. Makanya investor banyak yang lari ke Indonesia. Negara yang tiap hari ribut, tiap menit ribut, tiap detik ribut, tiap jam ribut, tetapi ekonominya stabil, politiknya stabil, semuanya stabil. Negara Indonesia punya negara hebat karena pemimpinnya hebat. Para pengacau dibiarkan berkicau. Tukang-tukang ribut dibiarkan berkicau. Karena Jokowi yakin Tuhan itu tidak tidur. Itu yakin rakyat itu sudah cerdas. Jokowi itu yakin bahwa orang jahat akan hancur oleh kejahatannya sendiri. Orang yang zalim akan hancur oleh kezalimannya sendiri. Orang yang munafik akan hancur oleh kemunafikannya sendiri. Dan kita selama ini sudah melihat bagaimana mereka hancur lebur oleh kejahatannya sendiri. Munculnya para pejuang NKRI yang begitu gagah berani melawan semua berita hoax, berita kebencian provokatif kepada rakyat Indonesia, menjadi sebuah catatan tersendiri. Lambat laun orang-orang HTI, FPI, PKS, jika mereka tidak mau bertobat, mereka akan hancur lebur berkeping-keping, bahkan musnah seperti halnya PKI. Ibu bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi kalau ada orang yang ingin menggulingkan Jokowi, sudah saatnya Mas Bro. Sudah saatnya Mas Bro. Sudah saatnya Mas Bro. Pilihan rakyat adalah pilihan Tuhan. Jokowi adalah pilihan rakyat, berarti Jokowi adalah pilihan Tuhan. Musuh Jokowi adalah musuh Tuhan. Musuh Jokowi adalah musuh rakyat Indonesia. Dimulai dari sekarang, satukan kekuatan. Gotong royong untuk menghancurkan orang-orang HTI, FPI, PKS yang sudah nyata-nyata anti Pancasila. Mereka berdemo menentang RUU haluan ideologi Pancasila, bukan karena mereka cinta Pancasila, tetapi karena mereka takut pergerakan mereka selama ini membuat kekacauan di dalam Indonesia bisa dihentikan oleh perundang-undangan. Jadi orang yang berdemo ini rata-rata mereka tidak mau mengakui Pancasila sebagai ideologi mereka. Jadi bohong besar kalau mereka pro rakyat. Bohong besar kalau mereka bela Pancasila. Mereka ini dalam ADART-nya anti Pancasila, tidak mau menjadikan Pancasila sebagai ideologi ormas mereka, organisasi mereka. Rakyat Indonesia sudah sepatutnya mendukung HIP. Dari judulnya aja udah bagus, haluan ideologi Pancasila. Kita harus punya pedoman yang jelas. Garis-garis besar haluan ideologi Pancasila. Jadi saya kasih usul buat DPR supaya lebih nyaman dalam memperdebatkan masalah tafsir Pancasila. Bikin aja sebuah judul, garis-garis besar haluan ideologi Pancasila. Jangan sampai orang yang anti Pancasila menafsirkan Pancasila semau dewe. Mumpung keluarga Soekarno masih ada,
dokumen-dokumennya masih ada. Kita butuh penafsiran Pancasila yang sebenar-benarnya. Kita harus menggali dari keluarga Soekarno, apa itu Pancasila. Jika kita sudah menemukan rumusan, garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, dengan eksplisit, dengan terencana, dengan detil, maka kita rakyat Indonesia akan dengan mudah mengamalkan Pancasila. Jika ini bisa diwujudkan, paham komunis bisa hancur, paham khilafah bisa hancur, paham-paham anti Pancasila bisa hancur. Memang kita butuh rencana undang-undang garis-garis besar haluan ideologi Pancasila. Harus punya arah yang jelas, harus punya tujuan yang jelas, harus punya penjabaran yang jelas, sehingga semuanya jelas, rakyat mudah dalam mengamalkan Pancasila ke depannya. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.